Kedatangan si bule cantik. Pagi itu Bandung masih berkabut tipis. Olyes baru saja turun dari taksi di depan Iron Fit Gym, cabang baru yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, Dago. Gedung 3 lantai itu kelihatan mewah dari luar, kaca besar, lampu neon, tapi begitu pintu otomatis terbuka, bau apek dan debu langsung menyambut hidungnya. Lantai vinil masih lengket, cermin penuh sidik jari, dumbbell berantakan, dan beberapa treadmill mati karena kabelnya digigit tikus. Olyes langsung mengernyit. Ini bukan standar gym internasional yang biasa dia tangani. Olyes berusia 25 tahun, tinggi 175 cm, rambut pirang panjang diikat ponytail tinggi, mata biru terang, dan tubuhnya kencang karena latihan setiap hari. Dia pakai tank top hitam ketat, celana legging abu-abu, dan sepatu training putih yang masih baru. Tas ransel besar di punggungnya berisi laptop, botol shaker, dan sepatu cadangan. Dia datang sendirian dari Sydney langsung ke Bandung karena perusahaan percaya dia bisa bikin cabang ini untung dalam waktu 6 bulan. Begitu masuk, semua karyawan yang sedang ngobrol langsung diam. Ada yang buru-buru sembunyi di belakang meja resepsionis, ada yang pura-pura ngecek jadwal di komputer. Manajer lokal, seorang pria gemuk bernama Pak Dede, langsung menyambut dengan tangan berkeringat. Dia sudah diberitahu kalau pelatih kepala dari Australia ini terkenal keras dan tidak suka alasan. Olyes tidak banyak bicara. Dia langsung jalan keliling gym sambil memotret setiap sudut dengan ponselnya. Foto cermin kotor, foto alat kardio berdebu, foto lantai yang ada noda hitam, bahkan foto toilet yang baunya seperti comberan. Pak Dede cuma bisa mengangguk-angguk di belakangnya sambil berkeringat dingin. Di sudut dekat ruang loker pria, ada seorang pria kurus sedang menyapu lantai dengan sapu lidi. Dia memakai kaos oblong biru lengan pendek yang sudah agak pudar, celana training hitam, dan sandal jepit. Rambutnya pendek rapi, kulitnya sawo matang khas orang Sunda, wajahnya biasa saja tapi bersih. Namanya Asep. Usianya 28 tahun. Tugasnya cuma satu, bersih-bersih dari jam 5 pagi sampai gym tutup jam 10 malam. Asep tidak ikut-ikutan panik seperti karyawan lain. Dia tetap menyapu pelan-pelan, sesekali mengangkat dumbbell yang jatuh ke tempatnya semula, lalu menyeka keringat di dahinya dengan ujung kaos. Dia tidak tahu kalau Olyes sedang memperhatikannya dari kejauhan. Olyes berhenti di depan Asep. Dia melipat tangan di dada, lalu mengeluarkan suara keras agar semua orang dengar. Dia bicara dalam bahasa Inggris cepat, campur beberapa kata Indonesia yang baru dipelajarinya dari Google Translator. You. Yes, you. Floor very dirty. Clean again. All. Nah. Asep berhenti menyapu. Dia menatap Olyes sebentar, lalu mengangguk pelan. Suaranya kecil tapi jelas, logat Sunda yang lembut terdengar. Inggih, Bu Olyes. Dia langsung kembali menyapu, kali ini lebih cepat. Olyes mengangguk puas, lalu melanjutkan inspeksi. Tapi entah kenapa, setiap kali dia melirik arah Asep, cowok itu tetap tenang. Tidak takut, tidak buru-buru, tidak pamer. Hanya melakukan tugasnya dengan rapi. Sepanjang hari itu Olyes sibuk mengatur ulang semuanya. Dia memecat 2 resepsionis yang datang terlambat, memindahkan alat-alat berat ke posisi yang lebih sesuai standar, dan membuat jadwal kelas baru. Semua karyawan berbisik-bisik, takut kena semprot. Tapi Asep tetap di pojokan, menyapu, mengelap, mengangkat matras, bahkan membersihkan kaca besar yang tingginya hampir 4 meter sendirian dengan tangga lipat kecil. Jam 5 sore, gym mulai ramai. Member-member baru berdatangan, kebanyakan anak muda kantoran dan mahasiswa. Mereka langsung kagum sama Olyes yang berdiri di tengah ruangan sambil meneriakkan instruksi dalam bahasa Inggris. Banyak yang langsung minta foto bareng. Olyes tersenyum di depan kamera, tapi begitu kamera mati, wajahnya langsung kembali datar. Jam 9 malam, gym mulai sepi lagi. Lampu atas dimatikan satu persatu, tinggal lampu emergency yang menyala kuning. Olyes duduk di bangku depan resepsionis sambil mengecek ponsel. Dia baru sadar hari ini dia belum makan siang. Perutnya keroncongan. Tiba-tiba dia mendengar suara sapu lidi lagi. Dia melirik ke arah sumber suara. Asep masih ada di sana. Sendirian. Menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih banget. Dia bergerak pelan, seperti tidak mau ada satu debu pun yang tersisa. Olyes memperhatikan lebih lama. Asep mengangkat beberapa botol air mineral kosong yang ditinggalkan member, memasukkan ke plastik besar, lalu mengikatnya rapi. Setelah itu dia naik tangga kecil untuk mengelap cermin yang tinggi.
Gerakannya hati-hati, tidak ada yang terburu-buru. Olyes bangkit dari bangkunya. Dia berjalan mendekat tanpa suara. Asep baru sadar ada orang di belakangnya saat bayangan Olyes muncul di cermin yang sedang dia lap. Dia langsung turun dari tangga, memegang sapu lidi di dadanya seperti tameng. Bu Olyes, eta abdi rek mulih. Yeu tinggal rengseng lepkeun Dewi. Olyes tidak langsung menjawab. Dia hanya melihat sapu lidi di tangan Asep, lalu melihat lantai yang sekarang benar-benar mengkilap. Bau sabun lantai semerbak. Semua alat rapi di tempatnya. Bahkan handuk-handuk kecil yang biasanya berantakan di keranjang, sekarang dilipat sama besar. Olyes mengangguk kecil. Suaranya lebih pelan dari tadi pagi. Good job. Tomorrow same. 5 o'clock. Asep tersenyum tipis. Gigi depannya agak tonggo sedikit, tapi malah bikin wajahnya terlihat ramah. Inggih, Bu. Abdi MAH sok biasa ti jam 5. Olyes mengangguk lagi, lalu berbalik pergi ke ruang pelatih untuk ganti baju. Tapi saat dia sudah di depan pintu, dia melirik sekali lagi. Asep sudah kembali menyapu, punggungnya agak bungkuk karena lelah, tapi gerakannya tetap sama, pelan, teliti, dan tenang. Malam itu Olyes pulang ke apartemen sewaannya di daerah Ciumbuleuit. Dia mandi, makan mie instan, lalu tiduran di kasur sambil buka laptop. Tapi pikirannya tidak ke laporan harian atau jadwal kelas besok. Entah kenapa, wajah Asep yang pendiam dan sapu lidi itu terus muncul di kepalanya. Di luar, hujan mulai turun deras. Di dalam gym yang sudah gelap dan terkunci, hanya ada satu lampu kecil di ruang genset yang masih menyala. Asep baru selesai mengunci semua pintu. Dia berdiri sebentar di depan pintu utama, menarik napas panjang, lalu berjalan pulang ke kontrakan kecilnya di pinggir kota dengan payung butut dan sandal jepit yang sudah bolong di bagian tumit. Hari pertama Olyes di Bandung berakhir begitu saja. Tapi tanpa dia sadari, benih kecil yang aneh sudah mulai tumbuh di hatinya. Hanya karena seorang pria bersih-bersih yang bahkan namanya belum dia tahu dengan benar. Kebiasaan kecil yang bikin jatuh cinta. Hari-hari berikutnya berlalu cepat di Iron Fit Gym. Olyes mulai menguasai ritme kerja. Dia datang jam 6 pagi, langsung buka kelas HIIT untuk member pagi, lalu lanjut personal training sampai sore, dan malamnya kelas Zumba atau body pump. Gym yang tadinya sepi sekarang mulai penuh. Member baru berdatangan karena foto-foto Olyes di Instagram gym langsung viral. Bule tinggi, badan bagus, cara ngomong tegas tapi seksi. Dalam 2 minggu, keuntungan naik hampir 40%. Tapi yang paling berubah bukan angka keuntungan. Yang berubah adalah mata Olyes. Setiap pagi, tanpa sadar, dia selalu cari sosok Asep di sudut gym. Asep selalu datang lebih dulu. Pukul 5 tepat, pintu samping sudah terbuka, lampu ruang kardio menyala, dan bau sabun colek sudah tercium. Asep pakai kaos yang sama setiap hari, bergantian hanya 3 warna, biru tua, abu-abu, sama hijau army. Celananya juga cuma 2, hitam dan coklat tua. Sandal jepitnya tetap yang bolong itu. Asep punya kebiasaan kecil yang Olyes mulai perhatikan satu persatu. Kalau ada member lupa taruh botol air, Asep diam-diam simpan di Lost and Found. Kalau ada anak kecil ikut orang tuanya dan main bola di area bebas beban, Asep langsung ambil bola itu, lempar pelan balik ke anaknya sambil tersenyum. Kalau alat rusak, Asep yang perbaiki pakai lakban atau kawat kecil dari sakunya. Dia tidak pernah minta terima kasih. Pekerjaannya selesai, dia lanjut nyapu lagi. Suatu pagi Olyes datang lebih awal dari biasanya. Jam 5:30. Dia kaget karena Asep sudah ada di rooftop gym, lagi nyiram tanaman-tanaman kecil dalam pot bekas air mineral. Tanaman itu sebenarnya sampah, cuma rumput liar yang tumbuh sendiri. Tapi Asep siram setiap hari, bahkan kasih pupuk dari ampas kopi yang dia kumpulin dari kantin. Olyes cuma berdiri di pintu rooftop, memperhatikan dari jauh. Asep tidak tahu ada yang melihat. Hari ke-10, Olyes mulai bawa bekal ekstra. Dia beli roti tawar, selai kacang, sama potongan buah di minimarket dekat apartemen. Pagi-pagi dia taruh di meja resepsionis dalam kotak plastik bening. Tulis pakai spidol, buat yang lapar. Sebenarnya itu buat Asep. Asep tahu. Dia selalu ambil diam-diam, makan di belakang ruang genset sambil jongkok. Habis makan,
Kotaknya dicuci bersih, dikembalikan ke meja yang sama tanpa sepatah kata. Lambat laun, Oles mulai cari alasan buat dekat. Dia minta Asep bantuin pindah barbel yang beratnya 50 kilo. Padahal dia sendiri bisa angkat. Asep langsung datang, angkat barbel itu pakai 2 tangan, taruh di rak tanpa ngos-ngosan. Oles pura-pura kagum. Dia minta Asep bantuin lap cermin tinggi. Padahal tangga sudah ada. Asep naik tangga, ngelap pelan-pelan, kadang sampai berdiri jinjit karena tangganya kurang tinggi. Satu siang Gim lagi sepi. Oles duduk di bangku depan loker, buka sepatu trainingnya yang baru dibeli. Sepatu itu mahal, merek import, warna putih bersih. Tiba-tiba Asep lewat bawa ember. Oles sengaja jatuhin sepatu itu ke lantai yang baru dipel. Asep langsung jongkok, ambil sepatu itu, lap pakai kain lapnya sampai kinclong lagi, lalu taruh balik di depan kaki Oles tanpa menoleh. Oles cuma bisa melongo. Dia belum pernah ketemu orang yang perhatiannya sampai segitu tanpa minta apa-apa. Malam hari mulai jadi waktu favorit Oles. Setelah Gim tutup, biasanya tinggal dia sama Asep yang masih bersih-bersih. Oles pura-pura lembur bikin program latihan di ruang pelatih. Sebenarnya dia cuma duduk di lantai sambil main ponsel, nunggu Asep lewat. Kadang Asep bawa secangkir teh hangat dalam gelas plastik, taruh di meja Oles tanpa bicara, lalu lanjut ngepel. Oles minum teh itu pelan-pelan. Manisnya pas, tidak kebanyakan gula. Satu malam hujan deras. Listrik mati total. Gim gelap gulita. Member buru-buru pulang. Oles duduk sendirian di bangku kardio, main senter ponsel. Tiba-tiba Asep muncul dari belakang, bawa lilin kecil dari rumahnya. Dia nyalakan lilin itu, taruh di meja resepsionis, lalu lanjut bersih-bersih pakai cahaya lilin. Oles turun dari bangku, mendekat. Dia lihat wajah Asep diterangi cahaya kuning lilin. Kulitnya kelihatan lebih halus, matanya sipit tapi tajam. Oles tiba-tiba merasa jantungan sendiri. Hari ke-20, Oles akhirnya nekat. Dia beli 2 gelas kopi di Starbucks dekat Gim. 1 buat dia, 1 buat Asep. Dia taruh kopi itu di meja kecil di sudut Gim tempat Asep biasa istirahat. Di atas gelas ditulis pakai spidol kecil, Asep. Itu pertama kalinya Oles menulis nama cowok itu. Asep nemu gelas itu saat lagi nyapu dekat treadmill. Dia baca tulisan itu, tersenyum kecil, lalu minum kopi itu pelan-pelan sambil duduk di lantai. Oles ngintip dari balik pintu ruang pelatih. Jantungnya berdegup kencang tanpa alasan jelas. Malam itu juga, Oles pulang ke apartemen dengan perasaan aneh. Dia buka lemari, lihat semua baju mahalnya, sepatu branded, tas-tas impor. Lalu dia ingat Asep yang cuma punya 3 kaos dan sandal bolong. Dia ingat Asep yang selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Dia ingat Asep yang tidak pernah ngeluh meski gajinya cuma 2.400.000 per bulan. Oles duduk di kasur, peluk bantal, dan sadar satu hal. Dia mulai suka sama cowok bersih-bersih yang bahkan belum pernah ngobrol panjang dengannya. Di kontrakannya yang kecil di daerah Cibaduyut, Asep juga lagi duduk di tikar. Dia buka dompet lusuhnya, hitung uang kiriman buat adiknya yang kuliah di Unpad. Masih kurang 300.000. Dia lihat gelas Starbucks kosong yang dia bawa pulang. Dia taruh gelas itu di sudut meja kecil, di samping foto keluarganya. Lalu dia tersenyum sendiri. Entah kenapa, hari-hari kerjanya yang biasa-biasa saja sekarang terasa lebih ringan. Gim tetap ramai. Member tetap nambah. Tapi di antara bisingnya musik EDM dan dentang besi, ada 2 orang yang mulai saling perhatikan tanpa banyak kata. Oles mulai bawa bekal lebih banyak. Asep mulai bawa teh hangat lebih sering. Dan setiap kali mata mereka ketemu, meski cuma sebentar, ada sesuatu yang bergetar di dada masing-masing. Sesuatu yang belum punya nama, tapi sudah mulai tumbuh besar. Malam-malam di Gim kosong. Hujan deras mengguyur Bandung sejak sore. Jalanan macet, atap Gim berisik karena air ketuban. Member yang biasanya bertahan sampai jam 9 malam, kali ini pulang cepat. Pukul 8:15, lampu utama sudah dimatikan satu persatu.
Tinggal lampu emergency warna kuning dan suara hujan yang terus-menerus. Olies berdiri di depan pintu ruang pelatih, pura-pura sibuk cari kunci cadangan di tasnya. Sebenarnya kunci ada di saku celananya. Dia cuma mau nunggu gym bener-bener kosong. Asep masih ada di lantai bawah. Dia lagi ngepel area bebas beban untuk ketiga kalinya malam ini. Lantai basah karena sepatu member yang masuk dari luar bawa air hujan. Asep gerakannya tetap pelan, tidak tergesa. Ember plastiknya sudah penuh air kotor, tapi dia tetap tekun. Olies turun tangga pelan-pelan, sepatu trainingnya tidak berbunyi karena lantai masih basah. Dia berdiri di sudut, memperhatikan Asep yang sekarang jongkok mengangkat serpihan kaca kecil dari lantai. Entah siapa yang pecahin gelas protein shaker tadi sore. Olies akhirnya melangkah mendekat. Asep baru sadar saat bayangan Olies jatuh di lantai depannya. Dia langsung berdiri, pegang gagang pel di tangan kanan seperti biasa. Olies angkat tangan, pura-pura kesal. Dia tunjuk pintu ruang pelatih di lantai atas. Gerakannya cepat, seperti orang yang lagi buru-buru. Asep mengangguk, taruh pel di ember, lalu ikut Olies naik tangga. Mereka berdua berdiri di depan pintu ruang pelatih yang terkunci. Olies pura-pura cari-cari lagi di tas, padahal dia tahu kunci ada di saku. Hujan di luar makin keras, petir sesekali menyambar. Listrik di sekitar dago mati total, gym jadi gelap banget kecuali lampu emergency kecil. Olies akhirnya menyerah, pura-pura menghela napas. Dia turun lagi ke lantai utama, duduk di matras tebal area stretching. Asep ikut turun, berdiri agak jauh, tidak tahu harus ngapain. Olies menepuk matras di sebelahnya 2 kali. Asep ragu sebentar, lalu akhirnya duduk di ujung matras. Jaraknya masih 2 meter dari Olies. Mereka diam lama. Hujan jadi satu-satunya suara. Olies buka ponselnya, nyalain senter, taruh di antara mereka supaya ada cahaya. Wajah Asep kelihatan jelas sekarang. Rambutnya agak basah karena tadi kena gerimis pas buang sampah. Baju biru tuanya menempel di badan kurusnya. Olies lihat dada Asep naik turun pelan. Napasnya teratur meski situasinya aneh. Olies mulai gerak duluan. Dia geser lebih dekat, sampai lututnya hampir nyentuh lutut Asep. Asep cuma melotot. Badannya kaku. Olies angkat tangan pelan, pegang lengan Asep yang dingin karena AC mati. Kulit Asep kasar, ada bekas luka kecil di siku, mungkin kena besi waktu angkat dumbbell orang. Olies tarik tangan Asep pelan, taruh di pangkuannya sendiri. Asep biarin tangannya ditarik, tapi jari-jarinya gemetar. Olies lanjut gerak. Dia geser lagi sampai badannya hampir nempel. Bau sabun colek dari badan Asep bercampur bau hujan. Olies miringkan kepala, dekatkan bibirnya ke bibir Asep. Asep kaget, matanya membelalak besar, tapi dia tidak mundur. Bibir Olies akhirnya menyentuh bibir Asep. Dingin, kaku, tapi lembut. Asep diam saja beberapa detik, lalu pelan-pelan balas. Ciumannya masih ragu, seperti orang yang baru pertama kali. Tangan Olies naik ke leher Asep, tarik lebih dekat. Ciuman mereka jadi lebih dalam, lebih panik. Seperti 2 orang yang lama menahan sesuatu. Mereka berhenti saat napas sudah habis. Wajah Asep merah padahal cahaya kuning emergency bikin semua orang kelihatan pucat. Olies pegang pipi Asep dengan 2 tangan. Jempolnya usap-usap di bawah mata Asep. Asep cuma menunduk. Napasnya masih ngos-ngosan. Olies tarik lagi. Kali ini peluk Asep erat. Kepala Asep masuk ke ceruk leher Olies. Bau parfum mahal Olies bercampur bau sabun murah Asep. Mereka diam dalam pelukan itu lama sekali. Hujan mulai reda. Listrik nyala lagi tiba-tiba. Lampu neon menyala terang benderang. Mereka langsung lepas pelukan, saling pandang dengan muka panik. Olies buru-buru berdiri, rapin rambut ponytailnya. Asep juga berdiri, ambil ember pelnya yang tadi ditinggal. Mereka berpura-pura sibuk lagi. Olies naik ke ruang pelatih, buka pintu yang sebenarnya tidak pernah terkunci. Asep lanjut ngepel lantai yang sudah kering. Pukul 10 lewat, gym bener-bener kosong. Asep matiin semua lampu,
kunci pintu utama, lalu keluar lewat pintu samping. Olia sudah nunggu di mobilnya yang parkir di basement. Lampu mobil dimatikan supaya tidak kelihatan. Asep ragu sebentar di pintu samping, lalu akhirnya jalan mendekat. Dia buka pintu penumpang, masuk, duduk kaku di jok depan. Oles langsung nyalain mesin, keluar dari basement tanpa bicara. Malam itu mereka tidak pulang ke tempat masing-masing. Oles bawa mobil ke apartemennya di Ciumbuleuit. Asep turun dari mobil dengan langkah ragu, sandal jepitnya berbunyi di lantai keramik lobi. Di lift, mereka berdiri berdampingan tanpa bersentuhan. Oles buka pintu apartemen, nyalain lampu kecil di ruang tamu. Asep berdiri di ambang pintu, tidak berani masuk lebih dalam. Oles tarik tangan Asep masuk, tutup pintu. Mereka langsung peluk lagi di depan pintu. Baju Oles dilepas perlahan, kaos biru Asep juga. Badan Asep kurus tapi keras. Ototnya kecil tapi terdefinisi karena kerja fisik setiap hari. Mereka pindah ke sofa, lalu ke kasur. Malam itu mereka habiskan bersama untuk pertama kalinya. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada janji manis. Hanya napas, keringat, dan dua badan yang akhirnya saling menemukan. Pagi harinya, jam 4.30, Asep sudah bangun. Dia pakai lagi kaos birunya yang kusut. Cari sandal jepitnya yang tercecer di bawah meja. Oles masih tidur telanjang di kasur, rambut pirangnya berantakan di bantal. Asep berdiri di samping kasur sebentar, memperhatikan wajah Oles yang damai. Lalu dia keluar pelan-pelan, kunci pintu dari luar pakai kunci cadangan yang Oles kasih semalam. Pukul 5 tepat, Asep sudah ada di gym lagi. Dia buka pintu samping, nyalain lampu, mulai nyapu seperti biasa. Oles datang jam 6:10. Pura-pura biasa saja. Mereka saling pandang sebentar di cermin besar. Tidak ada senyum, tidak ada kode. Tapi keduanya tahu, mulai hari ini semuanya sudah berbeda. Hubungan rahasia mereka resmi dimulai. Dari malam hujan itu, gym kosong jadi saksi bisu pertama. Dan malam-malam berikutnya akan jauh lebih sering kosong hanya untuk mereka berdua. Hubungan rahasia yang manis. Setelah malam hujan itu, hidup mereka berdua berubah total, tapi tetap disembunyikan rapat-rapat. Di depan orang gym, Oles tetap jadi pelatih bule galak yang suka teriak, push harder, dan drop the excuses. Asep tetap jadi tukang bersih-bersih pendiam yang cuma ngangguk kalau disuruh. Tidak ada yang curiga. Mereka terlalu pintar menyembunyikan. Setiap malam setelah gym tutup jam 10, Oles selalu nunggu di basement naik mobil jeep putihnya. Asep keluar lewat pintu samping, langsung masuk jok depan tanpa buang waktu. Lampu mobil dimatikan supaya satpam tidak lihat. Mereka langsung meluncur ke apartemen Oles di Ciumbuleuit. Kadang mereka mampir dulu ke warung makan 24 jam dekat Setiabudi, beli nasi goreng kambing atau batagor kuah, makan di mobil sambil dengerin radio pelan. Asep selalu makan rapi, tidak ada yang tumpah ke jok kulit. Di apartemen, mereka langsung masuk kamar. Baju Oles yang mahal-mahal dilepas begitu saja di lantai. Kaos Asep yang sudah bolong di beberapa tempat juga ikut tergeletak. Mereka tidak pernah capek satu sama lain. Badan Oles yang putih dan kencang selalu kontras sama kulit sawo matang Asep yang penuh bekas kerja. Asep suka cium leher Oles yang masih bau parfum gym. Oles suka gigit kecil bahu Asep yang keras karena angkat beban orang lain setiap hari. Pagi-pagi, Asep selalu bangun jam 4. Dia mandi cepat, pakai baju kemarin yang sudah dilipat rapi di kursi, lalu keluar tanpa berisik. Oles masih tidur nyenyak. Kadang cuma bergumam kecil kalau Asep cium keningnya sebelum pergi. Jam 5 Asep sudah buka gym lagi, nyapu lantai, buka pintu. Oles datang jam 6 dengan muka segar, pura-pura baru bangun dari tidur panjang padahal baru tidur 4 jam. Di luar jam kerja, mereka mulai punya kebiasaan baru. Sabtu malam kalau gym tutup lebih awal, Oles bawa Asep jalan-jalan naik mobil. Mereka ke Lembang, makan sate kelinci di pinggir jalan sambil lihat lampu kota dari atas. Asep takut ketinggian, tapi tetap ikut karena Oles bilang pemandangannya bagus. Mereka juga pernah ke Ciwidey,
Mandi air panas jam 2 pagi karena Olyes pengen coba. Asep cuma pakai celana pendek pinjaman dari Olyes. Badannya menggigil kedinginan tapi tetap senyum. Asep mulai ajarin Olyes bahasa Sunda sehari-hari. Di mobil, dia ajarin kata abdi, artinya saya. Anjun, artinya kamu. Punten, artinya permisi. Olyes coba ngomong, logatnya kaku dan lucu. Asep cuma ketawa pelan sambil pegang setir kemudi buat Olyes. Sebaliknya, Olyes ajarin Asep bahasa Inggris kasar yang dipakai di game, drop set, failure, spot me. Asep ulang-ulang kata itu sambil nyapu. Kadang salah ucap jadi, drop seat, atau spot me. Olyes ngakak di dalam ruang pelatih. Yang paling Olyes suka adalah saat Asep masak di dapur kecil apartemen. Asep bawa bahan dari pasar dekat kontrakannya. Beras, ikan asin jambal, sambal terasi, daun kemangi. Dia masak nasi liwet pakai rice cooker butut pinjaman tetangga. Bau nasi liwet campur ikan asin goreng langsung memenuhi seluruh apartemen. Olyes duduk di meja makan kecil, cuma pakai kaos oblong Asep yang kebesaran. Dia makan pakai tangan, lahap banget, sampai 3 piring. Habis makan dia bilang itu makanan ternak yang pernah dia coba seumur hidup. Lebih enak dari steak di Sydney. Asep juga mulai berani pegang tangan Olyes di dalam mobil kalau lampu merah. Jari-jarinya kasar karena sering pegang sapu dan pel. Tapi Olyes suka banget rasa itu. Kadang mereka parkir di tempat sepi dekat Dago Pakar, ciuman panjang di jok belakang sampai kaca mobil berembun. Asep selalu takut ada orang lewat, tapi Olyes cuma ketawa dan tarik lagi. Olyes mulai bikin rencana besar di kepalanya. Dia sering buka laptop malam-malam, cari tiket pesawat ke Australia, cari info buat bikin visa kerja, cari rumah kecil di pinggir Sydney yang harganya masih masuk akal. Dia janji dalam hati, kalau kontraknya selesai 6 bulan lagi, dia ajak Asep pindah bareng. Mereka buka game kecil sendiri, Asep jadi pelatih juga, tidak cuma bersih-bersih. Olyes yakin Asep bisa, badannya sudah bagus kalau dilatih benar, dan orangnya rajin banget. Asep cuma tersenyum kecil setiap Olyes cerita rencana itu. Dia pegang tangan Olyes, cium jari-jari Olyes satu persatu, tapi tidak pernah jawab iya atau tidak. Di kepalanya, Asep tahu itu cuma mimpi. Dia cuma anak kampung, ijazah SMA, gaji kecil, ibunya sakit-sakitan, adiknya masih kuliah. Tapi dia tidak mau bikin Olyes sedih. Jadi dia cuma bilang, insya Allah, dalam hati. Satu malam, mereka tiduran di kasur setelah capek. Olyes peluk Asep dari belakang, dagunya di bahu Asep. Dia bisik pelan tentang rencana Australia lagi. Asep diam lama, lalu pelan-pelan balik badan, tatap mata Olyes yang biru itu. Dia cium kening Olyes, lalu peluk erat sekali, seperti takut Olyes hilang besok. Olyes merasa pelukan itu beda, lebih erat dari biasanya, tapi dia cuma balas peluk lebih kuat. Hubungan mereka manis banget selama 2 bulan itu. Tidak ada pertengkaran, tidak ada cemburu berat, tidak ada drama. Hanya kebersamaan sederhana yang terasa mewah buat mereka berdua. Olyes yang biasanya suka barang mahal, sekarang lebih senang pakai kaos oblong Asep yang sudah tua. Asep yang biasanya makan mie instan, sekarang tiap malam makan protein sake buatan Olyes. Tapi di luar apartemen, dunia tetap jalan. Karyawan game mulai bisik-bisik karena sering lihat mobil Olyes masih parkir lama di basement. Satpam mulai curiga kenapa Asep sering keluar terakhir. Manajer mulai perhatikan Asep yang kadang tersenyum sendiri saat nyapu. Tanda-tanda kecil mulai muncul. Tapi Olyes dan Asep terlalu sibuk menikmati dunia kecil mereka, sampai lupa bahwa dunia luar tidak akan diam selamanya. Malam itu, seperti biasa, mereka tidur pelukan. Jendela apartemen terbuka sedikit, angin Bandung masuk bawa bau rumput basah. Olyes tidur nyenyak di pelukan Asep. Asep belum tidur. Dia tatap langit-langit, pegang tangan Olyes yang ada di dadanya. Di kepalanya cuma satu kalimat berulang, Mugia Ieu Teungan Impian. Hubungan rahasia mereka masih manis, masih hangat. Tapi di balik manisnya, sudah ada bayangan gelap yang mulai mendekat pelan-pelan. Masalah mulai datang. Bulan ketiga hubungan mereka,
Semuanya masih terasa sempurna di dalam mobil dan apartemen. Tapi di luar mulai retak. Pagi itu telepon dari Australia masuk saat Olies lagi mandi. Ibunya menelepon dari rumah sakit di Sydney. Suara ibunya lemah, batuk-batuk. Lalu bilang dokter baru saja kasih tahu kanker payudaranya sudah masuk stadium 3. Operasi harus secepatnya. Biayanya besar. Olies langsung keluar kamar mandi dengan badan masih basah. Handuk cuma dililit di dada. Dia duduk di lantai kamar, ponsel di telinga, muka pucat. Asep yang lagi bikin kopi di dapur langsung tahu ada yang salah. Dia matikan kompor, berdiri di pintu kamar, cuma lihat Olies nangis tanpa suara. 2 hari kemudian datang email resmi dari kantor pusat. Karena performa cabang Bandung jauh di atas target, perusahaan mau promosi Olies jadi regional manager untuk Asia Tenggara. Jabatan baru berbasis di Sydney. Mereka minta Olies pulang paling lambat akhir bulan depan, jauh lebih cepat dari kontrak awal yang masih 3 bulan lagi. Gaji naik 3 kali lipat, bonus besar, rumah dinas. Semua yang Olies impikan sejak kuliah. Tapi sekarang mimpi itu terasa berat. Di GIM, masalah lain mulai muncul. Ada satu karyawan senior bernama Dedi, resepsionis yang sudah kerja 5 tahun. Dia iri berat sama Asep. Dedi sering lihat Asep keluar malam-malam bareng mobil Olies di CCTV basement. Dia foto ponselnya diam-diam, simpan buat jaga-jaga. Suatu siang, saat Olies lagi ngajar kelas, Dedi lapor ke manajer cabang, Pak Dede. Dia bilang Asep sering nguntit pelatih bule, masuk ruang pelatih tanpa izin, dan mobil Olies sering parkir lama. Pak Dede langsung panggil Asep ke ruang manajer sore itu juga. Asep masuk ruangan dengan kaos biru lusuh dan sandal jepit. Pak Dede langsung kasih surat peringatan SP1. Tulisannya jelas, pelanggaran disiplin, masuk area terlarang, mengganggu karyawan lain. Asep cuma baca sekilas, tanda tangan di bawah tanpa protes. Dia keluar ruangan dengan muka datar, langsung lanjut nyapu seperti biasa. Tapi tangannya gemetar sedikit saat pegang sapu. Malamnya Olies tahu dari karyawan lain. Dia langsung masuk ruang manajer. Pintu dibanting keras. Wajahnya merah, urat leher kelihatan. Dia teriak-teriak pakai bahasa Inggris campur Indonesia, ancam keluar dari GIM kalau Asep dipecat. Pak Dede keringetan. Akhirnya cabut SP1 dan cuma kasih peringatan lisan. Tapi dari hari itu, Asep resmi jadi musuh beberapa karyawan lain. Mereka mulai bisik-bisik di belakang, lempar sampah sengaja di lantai yang baru dipel, sembunyiin ember pel Asep. Asep mulai sering duduk sendirian di rooftop GIM malam-malam. Dia matiin lampu rooftop, duduk di pinggir, kaki menggantung. Dia lihat lampu kota Bandung dari atas, rokok kretek murah dinyalain satu persatu. Dia jarang merokok, cuma sekarang jadi sering. Pikirannya penuh. Dia sadar banget statusnya sama Olies beda jauh. Olies bule, kaya, pintar, punya masa depan. Dia cuma tukang bersih, gaji kecil, orang tua sakit, adik butuh biaya kuliah. Setiap kali Olies cerita rencana ke Australia, Asep cuma senyum. Dia tahu itu cuma mimpi Olies, bukan mimpi dia. Satu malam Olies jemput Asep seperti biasa. Tapi Asep tidak langsung masuk mobil. Dia berdiri di pintu samping GIM, tangannya di saku celana. Olies turunin kaca, tanya kenapa. Asep cuma geleng pelan, lalu jalan kaki ke arah terminal. Olies kaget, langsung nyusul pakai mobil, parkir sembarangan, turun, tarik tangan Asep. Mereka berdiri di trotoar, hujan gerimis kecil. Asep akhirnya buka mulut. Suaranya pelan tapi tegas. Dia bilang dia nggak mau jadi beban. Dia tahu dirinya cuma bikin Olies susah. Olies langsung nangis, peluk Asep di tengah trotoar. Badan mereka basah kena hujan. Orang-orang lewat lihat, tapi mereka tidak peduli. Malam itu mereka tetap ke apartemen. Tapi suasananya beda. Olies nangis di kasur, Asep duduk di kursi dekat jendela, lihat hujan. Mereka tidak tidur bareng seperti biasa. Paginya Asep pergi lebih awal dari biasanya, jam 3 lelet. Olies bangun,
cuma lihat pintu yang sudah tertutup. Hari berikutnya Olyes coba baikan. Dia bawa Asep makan di restoran mahal di Braga, paksa Asep pakai kemeja pinjaman yang masih baru. Asep duduk kaku di kursi, sendok garpu bingung pegangnya. Olyes pesen steak medium rare. Asep cuma makan nasi putih sama telur ceplok. Habis makan Olyes bayar pakai kartu kredit. Asep lihat tagihannya, matanya membelalak. Malam itu Asep bilang dia nggak nyaman, minta diantar pulang ke kontrakannya. Olyes nurutin, tapi di mobil dia nangis lagi. Masalah terus bertambah. Ibunya Olyes masuk rumah sakit beneran, butuh operasi minggu depan. Perusahaan kirim tiket pesawat pulang pergi buat Olyes. Olyes harus ke Sydney 2 minggu untuk urus ibunya, sekalian meeting soal jabatan baru. Dia kasih tahu Asep malam sebelum berangkat. Asep cuma ngangguk, bantuin Olyes koper, antar ke bandara naik taksi online. Di bandara mereka peluk sebentar di depan pintu keberangkatan. Olyes nangis di bahu Asep. Asep cuma tepuk punggung Olyes pelan-pelan. 2 minggu Olyes di Sydney, mereka cuma chat sebentar-sebentar. Olyes sibuk rumah sakit dan meeting. Asep kerja seperti biasa, tapi matanya kosong. Dia mulai jarang makan, badannya tambah kurus. Teman-temannya di gym mulai ngejek terang-terangan, bilang Asep cuma mainan bule, sebentar lagi dibuang. Asep cuma diam, lanjut ngepel. Olyes pulang ke Bandung dengan muka capek. Dia langsung ke gym malam itu juga. Asep masih bersih-bersih sendirian. Mereka peluk di area kardio yang gelap. Olyes nangis lagi. Tapi pelukan itu sudah terasa beda. Ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu mereka tetap ke apartemen, tapi tidak tidur bareng. Olyes tidur di kasur, Asep tidur di sofa. Paginya Asep pergi tanpa cium kening seperti biasa. Masalah sudah menumpuk terlalu tinggi. Cinta mereka masih ada, tapi mulai terasa berat. Olyes tahu dia harus pilih, ibunya, karirnya, atau Asep. Asep tahu dia cuma bisa pilih satu, harga diri atau Olyes. Dan pilihan itu mulai mendekat lebih cepat dari yang mereka kira. Malam itu Asep duduk sendirian lagi di rooftop. Rokoknya habis 1 bungkus. Dia lihat langit Bandung yang mendung, lalu buang puntuk rokok ke bawah. Dia pegang sapu lidi kecil yang selalu dibawa di tasnya. Sapu yang gagangnya ada ukiran kecil, Olyes, yang dia buat sendiri pakai pisau lipat. Dia usap ukiran itu lama sekali, lalu simpan lagi di saku. Di apartemen, Olyes buka koper, lihat tiket pulang permanen ke Sydney yang sudah dikirim perusahaan. Dia duduk di lantai, peluk lutut, nangis tanpa suara. Di luar, hujan mulai turun lagi. Bandung seperti tahu cerita mereka sudah dekat ke ujung. Perpisahan yang dipaksa. 2 minggu setelah Olyes pulang dari Sydney, surat resmi datang, kontrak cabang Bandung dipercepat. Olyes harus kembali ke Australia paling lambat tanggal 28 bulan itu. Ibunya sudah selesai operasi, tapi masih harus kemoterapi tiap minggu. Perusahaan juga sudah siapkan rumah dinas baru di Sydney dan kontrak kerja 5 tahun dengan gaji yang bikin orang biasa pingsan kalau lihat angkanya. Semua sudah diputuskan tanpa tanya pendapat Olyes lagi. Olyes langsung cari Asep malam itu. Gym sudah tutup. Lampu mati semua kecuali lampu emergency. Asep lagi duduk di bangku depan loker. Tangannya pegang sapu lidi kecil. Matanya kosong. Olyes masuk lewat pintu samping. Kunci cadangan masih ada padanya. Dia langsung duduk di sebelah Asep. Pegang tangan Asep yang dingin. Mereka diam lama. Hanya dengar suara AC yang mati dan tetesan air dari keran toilet yang bocor. Olyes akhirnya buka mulut. Suaranya pelan tapi jelas. Dia bilang dia harus pulang. 2 minggu lagi. Dia minta Asep ikut. Dia sudah cari info visa kerja. Apartemen kecil di Sydney cukup buat 2 orang. Dia janji ajarin Asep jadi pelatih beneran. Buka gym sendiri nanti. Matanya penuh harap. Tangannya gemetar pegang tangan Asep. Asep cuma geleng pelan. Dia tarik tangannya pelan dari genggaman Olyes. Matanya tetap lihat lantai. Dia tahu jawabannya dari dulu. Ibunya baru kena stroke ringan bulan lalu. Masih tiduran di rumah kampung Ciparai. Adiknya semester akhir.
Butuh biaya skripsi dan wisuda. Paspor saja dia nggak punya. Uang tabungan cuma 3.400.000, cukup buat tiket sekali jalan ke Jakarta, bukan ke Sydney. Dia berdiri, pegang sapu lidinya, lalu jalan ke sudut gym tanpa menoleh lagi. Olyes bangun, ikut Asep dari belakang. Dia tarik lengan Asep, putar badannya paksa. Air mata Olyes sudah jatuh. Dia marah. Pertengkaran pertama dan terakhir mereka pecah malam itu di gym kosong. Olyes bilang Asep penutup, takut bermimpi, nggak berani ambil kesempatan. Asep cuma diam, matanya merah, tangannya mengepal di samping badan. Olyes dorong dada Asep keras sampai Asep mundur 2 langkah. Lalu Olyes nangis di lantai, badannya gemetar. Asep jongkok di depannya, mau peluk, tapi tangannya berhenti di udara. Akhirnya dia cuma pegang bahu Olyes sebentar, lalu berdiri lagi dan pergi ke ruang genset. 3 hari berikutnya mereka tidak ketemu di apartemen. Olyes tetap jemput Asep di basement, tapi Asep selalu tolak, jalan kaki ke kontrakan. Olyes nangis di mobil sendirian. Asep tidur di kontrakan kecilnya, matanya bengkak tiap pagi. Gym tetap buka normal, member tetap datang, tapi suasana antara mereka berdua dingin seperti es. Malam terakhir sebelum Olyes pulang, hujan deras lagi. Gym tutup jam 8 karena listrik mati di seluruh dago. Semua karyawan pulang cepat. Olyes tetap nunggu di dalam, duduk di matras stretching yang sama seperti malam pertama mereka. Asep masuk dari pintu samping, bajunya basah kuyup. Dia lihat Olyes, ragu sebentar, lalu akhirnya dekati. Mereka duduk berhadapan di matras, jarak 1 meter. Cahaya senter ponsel Olyes jadi satu-satunya penerang. Olyes buka tasnya, keluarin kotak kecil beludru hitam. Di dalamnya ada 2 gelang couple silver, merek mahal dari Australia. 1 untuk Olyes, 1 untuk Asep. Dia paksa gelang itu masuk ke pergelangan tangan Asep yang kurus. Asep cuma diam, biarin. Lalu Asep buka saku celananya, keluarin sapu lidi kecil seukuran pensil. Gagangnya sudah diukir halus pakai pisau lipat. Nama, Olyes, dalam huruf Sunda pegon kecil-kecil. Dia taruh sapu lidi itu di tangan Olyes. Olyes pegang sapu itu, lalu ketawa sambil nangis. Mereka peluk erat di matras, badan mereka basah campur air hujan dan air mata. Mereka habiskan malam terakhir itu di gym kosong. Lampu senter mati baterainya, tinggal gelap total. Mereka ciuman lama, peluk lama, seperti mau simpan semua rasa untuk selamanya. Paginya jam 4, Asep bangun duluan. Dia lepas gelang silver itu pelan-pelan dari tangannya, taruh di saku Olyes yang lagi tidur di matras. Lalu dia keluar gym, kunci pintu dari luar, dan jalan ke kontrakan tanpa menoleh. Olyes bangun jam 6, gym masih gelap. Dia cari Asep, tapi kosong. Gelang couple tinggal 1 di sakunya. Sapu lidi kecil ada di tangannya. Dia duduk di lantai, pegang sapu lidi itu lama sekali, lalu nangis sampai habis air mata. Tanggal 28 pagi, Olyes naik pesawat sendirian. Di Bandara Hussein, dia lihat keluar jendela, harap Asep datang di detik terakhir. Tapi tidak ada. Pesawat lepas landas, Bandung mengecil di bawah. Olyes pegang sapu lidi kecil di saku jaketnya sepanjang penerbangan. Asep tetap kerja seperti biasa. Dia buka gym jam 5 pagi, nyapu lantai, ngelap cermin, buang sampah. Tangan kirinya kosong, tidak ada gelang. Tapi di saku celana kanannya, selalu ada sapu lidi cadangan yang gagangnya ada ukiran kecil, Olyes. Dia pegang sapu itu tiap malam saat duduk sendirian di rooftop. Mereka masih chat beberapa hari pertama. Pesan singkat, cuma nanya kabar, cuma emoji hati. Tapi lama-lama jarak dan waktu mulai makan habis semua kata. Olyes sibuk urus ibunya yang kemoterapi, sibuk meeting kantor baru. Asep sibuk kirim uang buat adiknya wisuda, sibuk rawat ibunya yang stroke makin parah. 1 bulan setelah Olyes pulang, chat terakhir masuk dari Olyes. Foto gelang couple yang dia pakai lagi di tangan kirinya, latar belakang pantai Bondi. Di bawahnya cuma tulisan, I miss you every day.
Asep baca pesan itu jam 12 malam di kontrakan. Dia ketik lama, hapus lagi, ketik lagi. Akhirnya dia cuma balas satu kalimat pendek. Mugia cagur ibuna, Bu Olyes. Lalu dia buka blokir semua kontak Olyes di WhatsApp, Line, Instagram. Dia hapus nomornya dari ponsel. Bukan karena benci, justru karena terlalu sayang. Dia tahu kalau masih ada kontak, Olyes akan balik lagi suatu hari, dan dia nggak mau jadi alasan Olyes buang masa depannya. Malam itu Asep naik ke rooftop gym lagi. Hujan gerimis kecil. Dia duduk di pinggir, kaki menggantung, pegang sapu lidi kecil yang ada ukiran Olyes. Dia usap ukiran itu lama sekali, lalu simpan di saku baju dekat jantung. Matanya merah, tapi tidak ada air mata lagi. Habis semua. Di Sydney, Olyes buka ponselnya tiap malam, cuma lihat kontak Asep yang sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dia pegang gelang kapel di tangan kirinya, putar-putar, lalu tidur sambil peluk bantal. Perpisahan mereka sudah selesai, tapi rasa sakitnya baru mulai. Akhir yang benar-benar sedih. 4 bulan berlalu sejak Olyes mendarat di Sydney. Hidupnya kembali ke jalur yang sudah direncanakan sejak kuliah. Jabatan tinggi, gaji besar, rumah dinas di pinggir kota, mobil baru, teman-teman bule yang sama seperti dulu. Ibunya selesai kemoterapi, rambut mulai tumbuh lagi, dokter bilang peluang sembuhnya 80%. Semua terlihat sempurna di foto-foto Instagramnya. Tapi setiap malam, saat rumah sepi, Olyes selalu buka laci meja, ambil sapu lidi kecil yang gagangnya ada ukiran Olyes, pegang lama, lalu tidur sambil peluk bantal. Di Bandung, Asep tetap jadi tukang bersih-bersih di Iron Fit Gym. Pelatih baru datang dari Jakarta, bule juga tapi cowok, jauh lebih galak dari Olyes. Member tetap ramai, lantai tetap harus mengkilap setiap hari. Asep datang jam 5 pagi, pulang jam 10 malam, kadang lebih. Gajinya naik sedikit jadi 2.800.000. Cukup buat obat ibunya dan cicilan adiknya yang sekarang kerja di minimarket. Asep tidak pernah cerita ke siapapun soal Olyes. Foto mereka sudah dia hapus semua. Gelang kapel dia buang ke sungai Cikapundung waktu pulang kampung. Tapi sapu lidi kecil yang ada ukiran nama Olyes tetap ada di saku baju kerjanya setiap hari. Dia pegang sapu itu tiap kali duduk sendirian di rooftop gym. Satu malam di akhir November, gym sepi banget karena hujan deras. Lampu neon di area kardio ada yang mati. Sudah 2 minggu belum diganti karena manajer pelit. Asep naik tangga lipat kecil buat ganti lampu itu sendirian. Tangganya sudah tua, kaki-kakinya goyang. Asep biasa saja, dia sering ganti lampu sendiri. Dia berdiri di anak tangga paling atas, tangan kanan pegang lampu neon baru, tangan kiri pegang obeng. Badannya jinjit karena tangganya kurang tinggi. Tiba-tiba kaki tangga sebelah kiri patah. Asep kehilangan keseimbangan. Dia coba pegang tiang besi di samping, tapi terlambat. Badannya jatuh dari ketinggian hampir 4 meter. Kepalanya kena sudut rak dumbbell yang tajam. Darah langsung mengalir deras. Asep tergeletak di lantai vinil yang baru dia pel tadi pagi. Sapu lidi kecil terlepas dari saku bajunya, jatuh di sebelah tangannya yang terbuka. Satpam baru sadar jam 11 malam saat mau kunci pintu. Dia lihat Asep sudah tidak bergerak. Darah menggenang di lantai. Ambulans datang 30 menit kemudian. Asep masih bernapas, tapi lemah banget. Dokter di rumah sakit kecil dekat Dago bilang kepala retak, perdarahan otak. Harus operasi segera, biayanya 25 juta di muka. Adik Asep cuma bisa nangis di telepon. Uang tabungan cuma 3 juta. Operasi ditunda. Asep 3 hari penuh. Hari keempat, napas Asep berhenti jam 4 pagi. Dokter bilang otak sudah mati total. Adiknya dan ibunya yang sudah lemah datang naik angkot, cuma bisa duduk di samping ranjang sambil pegang tangan Asep yang dingin. Sapu lidi kecil yang ada ukiran Olyes ada di meja kecil sebelah ranjang, dibawa adiknya dari saku baju Asep. Pemakaman diadakan 2 hari kemudian di kampung Ciparai. Hujan kecil terus turun. Cuma keluarga, tetangga kampung, dan 3 orang karyawan gym yang mau datang.
Peti mati sederhana dari kayu, kain kafan putih biasa. Makamnya di pinggir sawah, nisan cuma batu kali biasa ditulis nama pakai cat semprot. Kabar kematian Asep sampai ke grup WhatsApp karyawan GIM. Ada yang posting di Instagram Story. 2 minggu kemudian, postingan itu dilihat teman lama Olyes yang masih follow akun GIM. Dia kirim screenshot ke Olyes lewat DM. Ini si Asep yang dulu kan? Innalillahi. Olyes lagi di kantor waktu baca pesan itu. Ponselnya jatuh ke lantai. Dia langsung buka TikTok GIM, cari-cari postingan lama. Akhirnya nemu foto buram Asep tergeletak di lantai GIM dengan darah di kepala. Olyes langsung muntah di toilet kantor. Malam itu juga dia beli tiket pesawat termahal ke Jakarta, lanjut ke Bandung. Dia sampai di Bandung jam 3 pagi, naik taksi langsung ke kampung Ciparai. Makam Asep masih baru, tanahnya belum rata, bunga layu berserakan. Olyes datang sendirian, pakai hoodie hitam dan celana jeans, rambut diikat asal. Dia berdiri jauh dari makam karena takut keluarga Asep marah. Hujan gerimis lagi. Dia buka tas kecilnya, keluarin gelang kapel yang dulu dia buang ke Laut Bondi. Tapi akhirnya dia cari lagi berhari-hari sampai ketemu. Gelang itu sekarang sudah agak berkarat. Olyes jongkok di depan nisan. Dia taruh gelang itu di atas batu nisan, lalu ambil sapu lidi kecil dari saku hoodie. Sapu yang sama yang dulu Asep kasih. Selama ini dia bawa kemana-mana, bahkan ke Sydney. Dia pegang sapu lidi itu di dada, lalu bisik pelan-pelan meski tidak ada yang dengar. Maaf ya, Sep, aku yang penutup, bukan kamu. Air matanya jatuh ke tanah makam. Hujan makin deras. Olyes tetap jongkok di situ sampai bajunya basah kuyup. Keluarga Asep sudah pulang semua, cuma dia yang tersisa. Dia taruh sapu lidi kecil itu di sebelah gelang kapel, lalu berdiri perlahan. Kakinya lemas. Olyes jalan meninggalkan makam tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, 2 benda kecil itu tetap ada di atas nisan. Gelang kapel yang berkarat dan sapu lidi kecil yang gagangnya ada ukiran Olyes. Hujan terus membersihkan debu dari keduanya. Di pesawat pulang ke Sydney keesokan harinya, Olyes cuma duduk di dekat jendela, tatap awan putih. Tangan kirinya kosong, tidak ada gelang lagi. Di dalam tasnya juga tidak ada sapu lidi lagi. Semua sudah dia tinggalkan di makam Asep. Cinta mereka selesai. Bukan karena kehabisan rasa, tapi karena terlalu banyak rasa yang tidak sempat diucapkan.